Dalam video ini, kami menunjukkan cara membuat kompos untuk pemupukan tanaman kopi. Analisis tanah harus dilakukan sebelum memproduksi kompos untuk mengetahui nutrisi tambahan yang mungkin perlu ditambahkan. Anda membutuhkan tanah di mana bahan dapat mudah dikirim dan cukup ruang untuk memantau kompos. Anda dapat menstabilkan tumpukan dengan rangka kayu atau menggunakan garpu. Tanah harus dilindungi dari sinar matahari terik, hujan lebat, dan angin kencang. Anda membutuhkan 3 bagian bahan tanaman untuk kompos, seperti batang jagung, serbuk gergaji, dan daun kering. Rumput segar, sisa sayuran, atau limbah rumah tangga seperti bubuk kopi dan kantong teh juga dapat digunakan. Kedua, Anda membutuhkan 1 bagian dari kotoran hewan segar, idealnya kotoran sapi. Beberapa fosfor dan kalium. Bubuk batu dapat ditambahkan jika analisis tanah menunjukkannya. Komponen lain seperti cangkang telur atau abu kayu juga dapat digunakan. Kompos juga membutuhkan air yang cukup untuk kelembaban yang tepat. Berikut langkah-langkah persiapannya. Tandai area untuk tumpukan kompos. Area minimum adalah 1,5 meter kali 1,5 meter. Gali lubang dangkal dengan ukuran yang sama dengan tumpukan kompos Anda. Buat dengan kedalaman sekitar 30 cm. Lumuri bagian bawah dan samping lubang dengan air atau campuran pupuk kandang dan air. Bangun pondasi menggunakan bahan tanaman kering. Cacah menjadi pendek. Sekarang mulai membangun tumpukan. Sebarkan lapisan alternatif bahan tanaman dan kotoran hewan dengan ketebalan masing-masing 20 cm. Lapisan di tengah harus lebih tebal daripada di samping. Jika perlu, tambahkan beberapa bubuk batu PNK di antara lapisan. Basahi persiapan sambil menumpuk lapisan, tetapi jangan terlalu basah. Anda dapat menguji kelembaban dengan tangan. Ambil pupuk kandang dan peras. Jika sampel hancur, basahi lebih. Jika beberapa tetes muncul, kelembabannya cukup. Jika air menetes berarti terlalu banyak air. Jika demikian, hentikan penyiraman dan biarkan agak kering. Lanjutkan tumpukan lapisan sampai mencapai tinggi 1,5 meter. Bahan lapisan terakhir harus dari bahan tanaman. Sebarkan tanah kering di atas tumpukan tanpa menghalangi sirkulasi udara. Jika hujan selama pengomposan, tutupi tumpukan dengan terpal plastik. Berikut cara mengelola kompos. Dalam 3 minggu pertama, balikkan tumpukan seminggu sekali. Mulai minggu keempat, putar tumpukan setiap 15 hari. Saat membalik tumpukan, campur semua bahan dengan baik. Taburkan air di atas campuran agar semua bahan tetap lembab. Periksa suhunya. Suhu ideal untuk mendapatkan kompos yang baik harus dijaga pada sekitar 60 derajat Celcius selama sekitar 60 hari. Anda dapat menguji suhu dengan batang besi. Masukkan ke tengah tumpukan selama beberapa menit. Pegang palang dengan hati-hati. Jika sangat panas sehingga Anda tidak bisa menahannya, balikkan tumpukan. Jika relatif dingin, basahi tumpukan lebih banyak. Setelah 3 hingga 4 bulan, kompos siap dengan warna gelap, struktur halus, dan bau menyenangkan. Komposnya juga telah dingin ke suhu lingkungan. Gunakan kompos idealnya langsung setelah persiapan. Jika tidak memungkinkan, simpan kompos, lindungi dari sinar matahari dan hujan, tutupi dengan daun, tanah, terpal plastik, atau masukkan ke dalam tas. Dengan cara ini kompos dapat disimpan selama beberapa minggu. Lakukan analisis tanah untuk menentukan jumlah yang tepat untuk diterapkan pada tanah untuk perkebunan bibit baru. Gunakan 10 ton per hektar saat menyiapkan alur dan 2 ton per hektar lagi. Di permukaan setelah tanam, atau rata-rata 1 hingga 2 kg 2 per tanaman kopi.
Ketika kompos diaplikasikan di ladang, harus ditutup dengan cepat dengan tanah. Jika diaplikasikan pada tanaman kopi yang ada, gunakan 7 ton per hektar di permukaan. Setelah beberapa tahun, kurangi hingga 5 ton per hektar atau rata-rata 250 gram per tanaman kopi. Lakukan penerapan ini di pagi atau sore hari dan tutupi kompos dengan cepat dengan tanah. Dalam pembibitan kopi, Anda bisa memakai kompos sebagai substrat bibit, dicampur dengan tanah hingga 30% dari campuran.